Arya Kamandanu merasa tak berdaya lagi. Dirinya bagaikan seonggok kapas yang tersapu angin ribut ke sana kemari. Kekuatannya semakin lama semakin melemah, terhisap oleh kekuatan gaib yang maha dahsyat yang ditimbulkan oleh gerakan-gerakan jurus Raja Naga. Semakin dia berusaha untuk melawan kekuatan itu, maka tenaganya semakin tersedot habis. Akhirnya dia pasrah, tapi tangan dan seluruh anggota badannya masih terus bergerak ke sana kemari. Kadangkala tubuhnya berjumpalitan di udara, tak tentu ujung pangkalnya. Tutur Tinula, Naga Puspa Kresna. Tolong, Bapak Lungga! Tolong! Saya tidak dapat menghentikannya! Oh, tolong! Tolong, Bapak Lungga! Tolonglah saya! Saya tidak dapat menghentikannya! Pada saat itulah, Empu Lunggah melompat ke udara dan sambil mengepalkan kedua belah tangannya, orang tua itu menerjang ke arah Arya Kamandanu. Saya merasa lemah sekali. Tenanglah, Ger, tenanglah. Duduklah. Nanti saya akan jelaskan. Saya seperti sudah tidak mempunyai tenaga lagi. Saya merasa sangat lelah, Bapak Lungga. Kalau begitu sebaiknya Angger Kamandanu istirahat bareng sejenak. Silakan berbaring di atas rumput ini, Ger. Biarlah saya menunggu bareng sejenak. Baik, Bapak Lungga. Saya berusaha akan memulihkan tenaga saya dulu. Arya Kamandanu kemudian berbaring di atas rumput. Dia mengatur pernapasannya. Semula agak susah untuk mengatur napas, tapi lama-kelamaan dia mulai bisa menguasai dirinya kembali. Nah, saya lihat Angger Kamandanu sudah pulih kembali. Saya masih belum bisa mengerti apa yang sebenarnya saya alami, Bapak Lungga. Saya pernah mencoba untuk memainkan ketiga macam jurus itu, dan hasilnya sama. Saya seperti terseret oleh arus kekuatan gaib yang tidak dapat saya tanggulangi. Akhirnya saya termakan oleh arus itu. Saya menjadi hilang keseimbangan. Mengapa bisa demikian, Bapak Lungga? Dengar, Angger Kamandanu. Ilmu kanuragan naga puspa adalah ciptaan seorang pendekar sakti pilih tanding. Karenanya, ilmu itu pun mempunyai daya kesaktian yang luar biasa. Jika seseorang ingin memainkan jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga, maka harus melengkapi persyaratannya. Pertama, harus ada senjata yang memadai. Senjata itu pun harus mempunyai kekuatan sakti. Dan kedua, si pendekar pun harus memiliki daya kesaktian yang besar. Kalau ketiga unsur ini dipadukan, maka barulah ilmu kanuragan naga puspa dapat dimainkan secara baik, Ger. Secara sempurna. Kalau demikian, saya tidak mungkin dapat memainkan jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga, Bapak Lungga. Karena nampaknya saya tidak mempunyai cukup cadangan tenaga dalam yang memadai. Iya, benar, Ger. Memang demikianlah kenyataannya. Tapi, Ger, ada hal-hal yang ingin saya ketahui dari Angger Kamandanu. Soal apakah itu, Bapak Lungga? Sekalipun Angger Kamandanu terseret arus dan tidak mampu mengendalikan diri, tapi nampaknya Angger telah mengetahui kunci-kuncinya. Dari manakah Angger dapat mengetahui kunci-kunci itu, Ger? Saya belum mengerti sepenuhnya maksud pertanyaan Bapak Lungga. Begini, Ger. Untuk memahami arti-arti yang terkandung di dalam garis-garis lempengan batu itu, dibutuhkan kunci. Tidak mungkin seseorang mampu membacanya tanpa kunci. Bagaimana Angger Kamandanu dapat mengetahui bahwa pada 4 lempengan batu yang pertama merupakan jurus-jurus cakar naga. Demikian pula pada lempengan batu berikutnya yang merupakan jurus-jurus petit naga dan raja naga. Itulah yang saya maksudkan, Ger. Sekarang saya dapat mengerti pertanyaan Bapak Lungga. Begini, Bapak Lungga. Kunci itu terdapat di atas tubuh pedang naga puspa. Setelah pedang naga puspa dicuci oleh Paman Wirot, maka timbullah tulisan-tulisan yang ternyata merupakan kunci untuk membaca garis-garis di atas lempengan batu. Pedang naga puspa? Benar, Bapak Lungga. Pedang naga puspa itu adalah ciptaan Paman Ranubaya. Di atas tubuh pedang naga puspa tertera tulisan-tulisan yang bunyinya demikian: Cakar Nogo Kinurat Papat Hanawut Angkoso.
Petit Nogo Kinurat Papat, Ranonggo Madio, Raja Nogo Kinurat Papat, sifat papat minongko Roso Jalmo. Ya, pantas. Pantas Angger Kamandanu dapat membaca garis-garis di atas lempengan batu. Rupanya Angger telah menemukan kuncinya. Sayang sekali, Nger. Sungguh-sungguh sangat disayangkan. Ada apa, Bapak Lunggah? Bapak Lunggah kelihatannya sangat kecewa. Iya, Nger. Mungkin memang sudah demikian kehendak Sang Yang Witiwasa. Begini, Nger. Sebenarnya guru kami, Empu Sasi, melarang keras kepada semua murid-muridnya untuk menciptakan senjata pusaka yang bisa dipergunakan untuk memainkan jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Mengapa demikian, Bapak Lunggah? Bukankah untuk memainkan jurus-jurus itu dibutuhkan senjata yang memadai? Senjata pusaka yang memenuhi persyaratan? Memang benar, Nger. Tapi barangkali guru kami mempunyai wawasan yang lain, yang jauh lebih luas. Coba, Nger. Bolehkah saya mengetahui seperti apa wujudnya pedang naga puspa itu? Arya Kamandanu terkejut. Untuk sesaat lamanya dia tidak bisa berkata apa-apa. Empu Lunggah menjadi heran. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang bergejolak di dalam hati anak muda di depannya. Bagaimana, Nger? Saya hanya ingin meminjamnya untuk melihatnya sebentar saja. Saya ingin tahu wujud pedang itu. Maaf, Bapak Lunggah. Saya... Ada apa, Nger? Sepertinya Angger Kamandanu kebingungan. Ada apa sebenarnya? Apa yang telah terjadi dengan pedang naga puspa itu? Pedang naga puspa itu sekarang sudah tidak bersama saya lagi, Bapak Lunggah. Belum lama saya bertemu dengan seorang pendekar. Kami sudah pernah bertarung sebelumnya. Saya tahu dia sangat bernafsu untuk memiliki pedang naga puspa. Sudah beberapa kali dia berusaha merebut senjata itu dari tangan saya. Pada pertarungan yang terakhir kalinya, saya telah mengalami nasib sial. Pendekar itu dapat merobohkan saya dan kemudian membawa lari pedang naga puspa. Demikianlah, Bapak Lunggah. Saya sangat menyesal. Saya merasa sangat berdosa kepada Paman Ranubaya. Saya telah melalaikan tugas saya. Ya. Memang hal itulah yang dikhawatirkan, Ger. Itulah sebabnya guru kami melarang keras membuat senjata pusaka yang bisa dipergunakan untuk memainkan ilmu kanuragan naga puspa tahap ketiga. Dan ternyata apa yang kita khawatirkan terjadi. Sebab ketahuilah, Ger, senjata pusaka seperti itu sangat ampuh. Senjata itu mengandung kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Bagaimana jadinya nanti kalau sampai senjata seperti itu jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat? Dunia ini bisa dibuat geger, Ger. Dia bisa bertindak sewenang-wenang, menghancurkan segalanya demi menuruti hawa nafsunya dan angkara murkanya. Saya sangat menyesal, Bapak Lunggah. Sungguh-sungguh saya sangat menyesal. Baiklah, Ger. Memang sangat disesalkan hal itu bisa terjadi. Tapi karena sudah terjadi, kita mau apa lagi? Baiklah. Sekarang apakah Angger Kamandanu sudah mempunyai rencana tertentu? Sekarang ini saya sedang kebingungan, Bapak Lunggah. Saya merasa mendapatkan musibah besar. Saya harus dapat merebut kembali pedang naga puspa itu. Tapi dengan kemampuan yang saya miliki sekarang ini, rasanya hal itu mustahil. Karena itu sebenarnya saya ingin memperdalam ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Tapi apakah hal itu mungkin, Bapak Lunggah? Sudahlah, Nger. Lebih baik Angger Kamandanu sekarang ini menenangkan diri lebih dulu. Nanti malam saya akan menceritakan sesuatu hal yang perlu Angger ketahui. Sekarang marilah kita istirahat. Marilah kita pulang. Malam harinya, Arya Kamandanu kembali menemui Empu Lunggah di ruangan samadinya. Nampak Empu Lunggah sudah duduk menunggu kehadirannya. Mereka kemudian duduk bersila berhadap-hadapan. Gimana Nini Sakawuni, Ger? Barangkali Sakawuni sudah tidur, Bapak Lunggah.
Tadi saya lihat dia masuk ke ruangan biliknya bersama Nini Lucinggan. Oh, baiklah. Dengan begitu kita bisa bicara dengan tenang. Begini, Nger Kamandanu. Iya, Bapak Lunggah. Siang tadi saya sudah mengutarakan kepada Angger bahwa sangat sukar bagi ukuran pendekar zaman ini untuk dapat menguasai secara sempurna ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Hal itu bukan tidak ada sebabnya, Nger. Apakah sebabnya, Bapak Lunggah? Apa gunanya ilmu itu diciptakan kalau memang tidak akan ada seorang pendekar pun mampu untuk menguasainya? Bukankah akhirnya ilmu itu akan menjadi sia-sia belaka? Sebabnya demikian, Ger. Dan hal ini merupakan persyaratan mutlak. Persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jika Angger Kamandanu ingin menguasai ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga secara sempurna, maka Angger harus memiliki cadangan tenaga dalam yang sangat besar. Jika kekuatan tenaga dalam Angger tidak memadai, maka tentu saja Angger akan terpengaruh, akan terseret tenaga gaib yang ditimbulkan oleh jurus-jurus itu, Nger. Nah, sebaliknya, jika Angger mempunyai tenaga dalam yang sangat besar, maka Angger akan mampu berdiri sebagai tuan, sebagai majikan. Dan jika Angger sudah mampu berdiri sebagai tuan, maka jurus-jurus itulah yang akan melayani Angger sebagai hambanya. Demikian pula pedang naga puspa akan melayani Angger sebagai hamba. Mereka tidak akan mengganggu Angger lagi. Mereka akan menurut saja apa keinginan Angger. Disinilah letak kuncinya, Angger. Disinilah letak rahasianya. Jadi sekarang ini Angger Kamandanu harus melatih tenaga dalam sehingga mencapai takaran tertentu. Takaran yang sesuai dengan isinya. Kalau takarannya terlalu kecil dan isinya terlalu banyak, maka wadahnya akan pecah. Dapatkah Angger mengerti apa yang saya katakan ini? Iya, saya bisa mengerti, Bapak Lunggah. Sekarang bagaimana cara melatih tenaga dalam sehingga memperoleh takaran yang kita inginkan? Nah, lihat, Nger. Ini ada sebuah batu hitam. Coba perhatikan baik-baik. Empu Lunggah menggenggam batu hitam sebesar telur ayam. Orang tua itu memejamkan matanya sesaat lamanya. Perlahan-lahan wajahnya berubah menjadi kemerah-merahan. Kemudian disusul bibirnya gemetaran dan urat-uratnya menjadi tegang. Mendadak dari kepalan tangannya keluar asap keputih-putihan. Tangan itu terus berasap dan mengeluarkan suara mendesis. Asap itu semakin lama semakin bertambah banyak dan ruangan dipenuhi asap keputih-putihan. Arya Kamandanu ternganga keheranan begitu melihat Empu Lunggah membuka telapak tangannya. Batu hitam itu sudah berubah menjadi segumpal debu. Debu berwarna kehitam-hitaman. Empu Lunggah kemudian menaburkan debu itu ke sebuah batok kelapa kering. Angger Kamandanu tidak usah merasa heran. Apa yang baru saja saya lakukan dapat juga dipelajari oleh orang lain. Yang perlu Angger ketahui ialah jika Angger ingin menguasai ilmu kanuragan naga puspa tahap ketiga secara sempurna, maka paling tidak Angger harus mempunyai tenaga dalam 2 kali lipat seperti yang telah saya perlihatkan tadi. Apakah hal itu mungkin, Bapak Lunggah? Saya tidak dapat menjawab pertanyaanmu, Nger. Memang selama ini yang saya ketahui hanyalah guru kami satu-satunya orang yang mampu menguasai ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga. Sedangkan saya sendiri hanya mampu menguasainya sebagian saja, Nger. Dan semua itu karena tenaga dalam yang tidak memadai. Dan hal ini tidak bisa dipaksakan, Nger. Jika dipaksakan, akibatnya akan menjadi buruk. Bukannya Angger yang akan menguasai ilmu kanuragan itu. Sebaliknya justru ilmu kanuragan itulah yang akan menguasai diri Angger Kamandanu. Seorang guru jika kalah pintar dengan muridnya, akibatnya si guru menjadi murid dan si murid pun menjadi guru. Bukankah hal ini tidak bisa dibenarkan? Oh,
Sekarang saya menjadi lebih jelas, Bapak Lungga. Bolehkah saya menanyakan sesuatu? Oh, silakan, Ger. Silakan bertanya. Soal apa yang ingin Angger ketahui? Saya sudah kepalang basah, Bapak Lungga. Saya harus bertanggung jawab terhadap hilangnya pedang naga puspa dari tangan saya. Saya harus dapat merebutnya kembali. Tapi usaha saya pasti akan menemui kegagalan jika kemampuan saya dalam hal ulah kanuragan tidak memadai. Karena itu saya sudah bertekad. Saya berjanji di dalam hati bahwa saya harus mampu menguasai ilmu kanuragan naga puspa tahap yang ketiga, apapun persyaratannya. Saya ingin tahu, Bapak Lungga, berapa lama dibutuhkan waktu untuk melatih tenaga dalam sehingga mencapai takaran yang kita inginkan? Maksud saya, takaran yang sesuai untuk memainkan jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa. Oh, maaf, Ger. Saya takut Angger akan kecewa jika mendengar jawaban saya. Tidak, Bapak Lungga. Walaupun bagaimana, saya akan tetap berusaha. Berapa dibutuhkan waktu untuk melatih tenaga dalam itu? Setahun? 2 tahun? Saya sanggup menjalankannya, Bapak Lungga. Dengar, Ger, dengar. Sekalipun Angger Kamandanu menghabiskan seluruh sisa-sisa usia Angger, dan Angger terus berlatih setiap hari tiada hentinya, Angger belum akan mampu mencapai takaran yang memadai. Apakah benar demikian, Bapak Lungga? Iya, Angger. Saya tidak berkata dusta kepada Angger. Saya berkata yang sebenarnya. Itulah mengapa saya pernah berpikir bahwa ilmu kanuragan naga puspa ini hanya lahir di dunia untuk menjadi milik guru, milik Empu Sasi seorang diri. Mustahil bagi orang lain untuk bisa mendalaminya secara sempurna. Kalau begitu saya telah gagal. Bukankah demikian, Bapak Lungga? Bukankah saya telah gagal sebelum mencoba? Iya, saya sendiri juga telah gagal, Angger Kamandanu. Bertahun-tahun saya menekuni ilmu itu, dan saya merasakan perkembangan saya sangat lamban. Saya hampir tidak pernah maju, Ger. Bahkan kadangkala, karena putus asa, saya justru merasa mundur. Arya Kamandanu benar-benar menjadi patah semangat. Harapannya menjadi berantakan di tengah jalan sebelum dia berbuat sesuatu. Apa yang baru saja dikatakan oleh Empu Lunggah bagaikan palu godam menghantam dadanya hingga hancur berkeping-keping. Sekarang dia benar-benar merasakan telah gagal. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Arya Kamandanu setelah dia tahu betapa sulitnya untuk mendalami ilmu kanuragan naga puspa tahap ketiga? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.